Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali wahai saudaraku yang selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kutipan ini lanjutan dari kutipan buku karangan seorang sufi besar yang bernama Syekh Maulana Jalaluddin Rumi yang berjudul Manusia adalah Astrolah Allah. Seseorang berkata, Maulana tidak mengucap sepatah kata pun. Maulana Rumi berkata, baiklah, pikiranku yang membawa orang itu kepadaku. Tetapi pikiranku tidak bisa mengatakan, bagaimana kabarmu? Atau bagaimana kabar semua yang ada bersamamu? Pikiran tanpa kata-kata ini yang telah membawa orang itu kemari. Jika hakikat dalam diriku membawanya kemari dan dapat membawa dirinya ke tempat yang lain, lalu apa hebatnya kata-kata itu? Kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih bisa. Kata-kata adalah media. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada orang lain adalah unsur harmoni, keserasiannya, dan bukan kata-kata. Bahkan ketika seseorang telah melihat 100.000 mukjizat, fakta, dan karomah, sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Unsur harmoni itulah yang membuat seorang manusia merasa bersemangat, bingung, dan sekaligus tidak tenang. Seandainya di dalam jerami tidak ada ember, maka jerami itu tidak akan pernah tertarik pada ember. Keserasian ini sangatlah samar dan tak terlihat oleh mata. Pemikiran tentang sesuatulah yang membawa orang tersebut datang kepada sesuatu yang dipikirkannya. Memikirkan taman akan membawa seseorang menuju taman, dan memikirkan toko akan mengantarkan orang itu ke toko. Tetapi di antara pemikiran-pemikiran ini terdapat sesuatu yang palsu dan sulit dibedakan. Bukankah kamu pernah mendatangi suatu tempat, tetapi kemudian kamu menyesal karena telah mendatanginya dan berkata, aku pikir ini tempatnya, tapi ternyata bukan. Pemikiran ini laksana sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Ketika pemikiran menghilang dari pandangan dan hanya hakikat tanpa selubung pemikiran yang tampak, maka akan terjadi kebingungan yang luar biasa. Jika hal itu terjadi, tidak akan ada lagi penyesalan. Ketika muncul hakikat yang menarikmu, maka tidak akan ada hal lain lagi selain hakikat itu. Hakikat itu sendirilah yang menarikmu. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Quran Surat At-Tariq ayat 9. Lantas apa gunanya berbicara? Sesungguhnya sesuatu yang menarik hanya ada satu, tetapi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidakkah kamu sadar bahwa manusia dikuasai oleh ratusan keinginan yang berbeda-beda? Seseorang berkata, aku ingin tutamaj, semacam bihun, aku ingin burik, perkedel daging dengan saus, aku ingin halwa, aku ingin kue kering, aku ingin buah, aku ingin kacang-kacangan. Manusia menghitung semua hal ini dan menamainya satu persatu. Akan tetapi asal dari semua yang disebutkan tadi hanya ada satu, yaitu lapar. Jika orang itu telah memenuhi isi perutnya dengan salah satu makanan tersebut, maka ia berkata, tak ada lagi yang dibutuhkan dari makanan-makanan itu. Jadi, dapat dipahami bahwa sesuatu yang menarik diri manusia bukanlah berjumlah 10 atau 100, melainkan hanya ada satu, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi fitnah. Quran Surat Al-Mudatsir, ayat 31, bagi manusia, bilangan itu adalah fitnah, cobaan. Ada yang berkata, orang itu hanya satu, dan mereka ada 100, atau dengan kata lain mereka berkata, wali hanya ada satu sementara manusia biasa ada banyak, 100.000, ini adalah fitnah yang besar. Pandangan dan pemikiran yang membuat mereka menganggap manusia itu ada banyak dan wali hanya ada satu, itulah fitnah yang besar. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi fitnah. Jika sudah demikian, lalu 100 yang mana, 50 yang mana, dan 60 yang mana? Beberapa orang tanpa tangan dan kaki, tanpa akal dan jiwa, bergetar bagaikan jimat ajaib dan air raksa. Mengenai mereka, kamu berkata bahwa mereka berjumlah 60, 100, atau 1000. Sementara tentang wali itu, kamu berkata bahwa dia hanya ada satu. Sejatinya, jumlah mereka yang banyak itulah yang satu, dan wali itulah yang berjumlah 1000, 100.000, dan ratusan ribu. Sedikit jika dihitung dan banyak ketika diikat. Seorang raja memberikan kepada satu tentaranya seporsi makanan untuk 100 tentara. Sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali video lanjutannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalam.